Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Aulia Arsanti, kelas 3A. Di sini saya akan membacakan jurnal yang saya dapat yang berjudul Ensiklopedia Tasawuf. Langsung saja. Epistemologi ilmu tasawuf. Secara etimologi, kata ini berasal dari sufi yang mengandung banyak padanan kata seperti al-suffah yang berarti orang-orang miskin yang tak mempunyai apa-apa dan mereka tinggal di masjid Nabi. Pada dasarnya, banyak teori yang menyebutkan tentang asal-usul kemunculan aliran tasawuf dalam Islam. Perbedaan teori ini disebabkan oleh banyak hal, di antaranya karena pengaruh Kristen, Neoplatonisme, Gnostisisme, Buddhisme, dan pengaruh ajaran Hindu. 2. Psikospiritual Islam atau sebuah kajian kesehatan mental dan tasawuf. Manusia secara psikologi disebut sebagai makhluk yang serba teka-teki dan rumit untuk dikenali. Dimensi psikologi manusia terasa rumit untuk dikaji disebabkan oleh kompleksnya gejala perilaku yang terdapat pada diri manusia tersebut. Psikoterapi Islam dengan menggunakan metodologi adalah wacana baru bagi menumbuh kembangkan kesehatan mental Islam. Psikospiritual Islam merupakan kerangka psikologi dalam mengkaji kewajiban Islam. 3. Kontetikan ajaran tasawuf. Tuduhan tentang ketidakkontetikan ajaran tasawuf masih terjadi di era kontemporer ini. Tulisan ini ikut serta menjawab tuduhan ini melalui penelusuran pengertian dan asal-usul kata sufi atau tasawuf serta sejarah munculnya tasawuf. Menunjukkan bahwa tuduhan ini tidak benar dikarenakan tidak ada dibuktikan. Memang terdapat suatu bukti akan adanya pengaruh dari luar, tapi disebabkan pengaruh itu terjadi karena tasawuf telah terpancang kuat. Tidak terjadi ketika tasawuf masih dalam bentuk gerakan zuhud. Maka pengaruh itu hanya menyentuh di permukaan, tidak menyentuh esensi ajaran tasawuf. Dengan demikian, tasawuf otentik ajaran Islam, otentik bersumber dari Al-Quran dan hadis, bukan sesuatu yang diselundupkan ke dalam Islam. 4. Sumber tasawuf, syahadat, dan implikasinya dalam pemaknaan terhadap realitas. Istilah tasawuf kemunculannya bersamaan dengan istilah sufi. Golongan orang-orang yang mementingkan kebersihan kehidupan batin itulah dikenal dengan sebutan sufi. Sedangkan ilmunya dinamai tasawuf. Harun Nasution menyebut mistisme di dalam Islam sebagai tasawuf. Sementara itu, para orientalis barat biasa menyebutnya sebagai sufisme, dan istilah ini secara khusus dipakainya untuk menyebut mistisme di dalam Islam. 5. Kontribusi ilmu tasawuf dalam pembangunan karakter bangsa. Secara yuridis, personal karakter atau moralitas ini menjadi perhatian yang serius daripada pendiri bangsa ini. Hal ini terjadi pada sila kedua dari Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Juga terlihat pada salah satu bait lagu kebangsaan Indonesia Raya yang berbunyi, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jika dilihat dari UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, persoalan karakter ini menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan tersebut. Seperti disebutkan, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan untuk membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, karakter mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. 6. Konsep akhlak tasawuf dalam proses pendidikan Islam. Peran tasawuf pada masa saat ini amat diperlukan sebagai cara meneguhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah tantangan zaman yang kian modern. Dengan seseorang bersikap sesuai prinsip tasawuf, maka ia berupaya dalam membentuk kepribadian yang berakhlak mulia, dikarenakan implementasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala membuahkan
sikap yang berakhlak mulia untuk dapat menyikapi tantangan zaman yang kian modern saat ini. 7. Pemikiran Islam dan filsafat. Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam salah satu hadis yang menerangkan tentang Islam dan ihsan, tasawuf merupakan perwujudan dari salah satu ketiga pilar syariat tersebut, yakni ihsan. Dengan dasar pemikiran ini, maka kritikan tasawuf atau kajian atasnya merupakan hal yang kurang benar, sebab mereka dalam syariat Islam menduduki porsi dan posisi yang sama dengan kedua pilar Islam lainnya. Namun yang ironis, dalam realitanya penganaktirian tersebut terjadi baik dengan memberikan atau memberikan terhadapnya maupun meninggalkan kajian mendalam syariatnya. 8. Transendensi tasawuf atau mencari ketenangan jiwa dalam tradisi spiritual masyarakat Bengkulu. Dalam Islam, ketenangan pikiran atau kedamaian batin adalah konsep vital yang secara signifikan mempengaruhi kualitas hidup seorang muslim, terutama dalam menghadapi tekanan modern. Al-Quran menekankan pentingnya hati yang tenang, menghubungkannya dengan kebahagiaan sejati dan kemampuan untuk menavigasi tantangan hidup dengan kesabaran dan syukur. 9. Tasawuf dan pengembangan diri. Manusia modern saat ini hidup dalam kondisi sosial yang penuh dengan tantangan, mulai dari persoalan sosial keagamaan, ekonomi, politik, sampai pada krisis lingkungan. Pada bidang sosial keagamaan, misalnya muncul fenomena disorientasi nilai spiritual akibat derasnya arus materialisme dan sekularisme. Praktik keagamaan seringkali hanya terbatas pada ritual tanpa diiringi penghayatan mendalam terhadap nilai-nilai spiritualnya. 10. Tasawuf, ilmu kalam, dan filsafat Islam. Selama ini sudah umum diketahui bahwa ada 3 hal mendasar dalam studi pemikiran keislaman yang sering dianggap kontroversi, yakni tasawuf atau sufisme, ilmu kalam, dan filsafat Islam. Ketiganya seolah berbeda dan tidak memiliki titik temu serta persinggungan sejarah. Harun Nasution menyatakan filsafat Islam dengan mistisme karena keduanya sama-sama menekankan perenungan. Namun, yang disebut mistisme dalam Islam menurut Harun Nasution sebutnya adalah salah satu genre atau cabang tasawuf, yaitu tasawuf falsafi. Jadi, mistisme menurut Harun identik dengan tasawuf filsafi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.